sama orang yang nyimak gitu. Dan saya rasa secara industrial itu dapat di musiknya. Mungkin di novelnya juga begitu, semoga gitu kan. Nah, kalau dia berhasil di novel pertama ini, ya akan ada lagi novel-novel selanjutnya. Dan saya tetap berpendapat bahwa selain Pak Presiden, ya pejuang indie yang paling konsisten Iya betul. menurut saya. Ya kediliawan muda lah ya. Ya oke Sid. Nah novel ini teman-teman temanya tentang cinta ya Sid? Ya kan ya? Ya 18 plus. Iya benar 18 plus. Benar. Penyuntingnya juga bilang gitu sih. Ini sebenarnya banyak adegan 18 plusnya gitu. Nah itu jadi khasnya dia juga gitu. Nah artinya dari lagu juga novel ya, saya juga tidak terlalu masuk ke rupa. Itu setiap orang rasanya pasti punya posisi di karya-karyanya Sid gitu ya. Lagu-lagunya juga memang tentang cinta, semua orang pasti merasakan cinta. Nah novelnya juga begitu gitu ya. Jadi punya posisi. Oke, saya kembalikan mungkin Mas Alna mau ada lanjutan? Saya tahu belum terpuaskan gitu. Ya udah kenal Sid udah mulai umur berapa sih itu? Ya sudah lebih paham sebetulnya. Kadang-kadang orang lain lebih memahami dia sebenarnya daripada dia sendiri. Cuman Sid itu emang sebenarnya kan ngamatin ya, pengamat sejati. Bila yang ditutup-tutupi dengan tingkah konyolnya gitu. Karena itu kelihatan banget di komik-komiknya itu sangat detail. Hal-hal sehari-hari sih sebenarnya ya. Kadang satir ya. Ya, dan dialihkan menjadi satir. Ya. Sebenarnya ada marahnya, tapi dikonyol-konyolkan kayak gitu. Tapi ini asumsiku tulang punggungnya itu sebenarnya cinta aja gitu. Romantika sebenarnya. Kalau asumsi ya, ini asumsi saya seperti itu. Karena pattern ketika karya musiknya, karya rupanya, mungkin ini juga sih kayaknya. Itu sebenarnya di situ entah romansa bukan hanya hubungan personal ya, bisa aja juga dengan pertemanan dan itu yang akhirnya kecewanya dia dialihkan menjadi itu kadang dia satire kadang kayak gitu dan komikal dan Sid tergerak bukan pakai ini sih nalar ya kalau aku lihat intuisi sih instinktif karena itu yang kesannya akhirnya lompat-lompat tapi ya bagi aku semua yang dihasilkan Sid ya karyanya Sid maksudnya ya seniman lah bagi aku seperti itu sih. Iya. Saya setuju sih. Ini sebenarnya dalamnya tuh Hello Kitty. Saya suka baca komik kan, jadi saya berpikir bagaimana caranya saya supaya saya bisa suka baca komik, jadi saya buat komik versi saya. Oh, terus kamu suka nggak sama komikmu sendiri? Ya, gimana ya? Tapi, aduh, kita fokus ke novel dulu ya. Ya. Ini kan saya ingat kamu punya mantan orang Surabaya. Nah, pokoknya intinya di novel ini tokohnya tuh orang Surabaya, Be. Terus dia konfirmasi tadi kelepasan bahwa ini sebetulnya alasannya ya curhat. Jangan itu ada hubungannya nggak sih? Story-story kehidupan kamu sama novel kamu sekarang ini banyak nggak kontribusi? Surabaya Semarang dia. Oh Semarang, maka diperjelas. Oke. Tapi ini berapa persen kira-kira dari cerita kamu, dari pengalaman pribadi kamu? Kalau kamu bilang tadi termotivasi juga sama orang lain, terinspirasi gitu. Ini sebetulnya cerita kamu. Karena gini, saya ingat betul tulisan-tulisan kamu itu sebetulnya bagi saya ya, yang baca itu, saya yang orang baru datang di Lombok waktu itu, baca tulisan Sid itu semacam, saya masuk ke museum Mataram waktu itu. Oh, anak-anak punk tuh kumpulnya di sini. Saya tahunya dari bukunya Sid, jadi itu semacam arsip sejarah Mataram zaman itu gitu, saya ngerasanya gitu. Nah kalau yang ini gimana? Ini berapa persen kalau kamu mengalami ini? Atau kebanyakan memang fiktif? Ini karena sudah terlalu terkontaminasi mungkin dengan pengalaman yang teman atau apa-apa, saya juga sampai lupa yang pengalaman saya. Mirip. Oh, Berganti kan selalu di hati. Kemudian pulang dari situ, Doni nginep di rumah, terus dia nanyain ke saya, ada nggak lirik yang bisa dijadiin lagu? Kebenaran malam itu saya tulis lirik ini yang berjudul Nikmati. Terima kasih Zed. Nah,